yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahu ghayatuna wal ikhlasu mabdauna wal ikhlasu sabiluna wal mahabbatu syiaruna nu'alilullah ala sidqi wal ikhlasi wal yaqin wa talabi minallahi fil amali baina ibadi bittawakkuli alaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang pada apa ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli al-akhir. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah yang mana alhamdulillah pada hari ini kita dapat bermuajahah kembali. Hari ini kita ketemu hari apa? Selasa. Hari Selasa. Alhamdulillah semuanya sehat? Alhamdulillah. Tak lupa sholawat dan salam semoga tersanjungkan keharibaan alam Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anakku sekalian, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Aduh, tenaganya masih kurang ya. Alhamdulillah. Sebelum kita menuju ke pembelajaran pada hari ini, Ibu akan mengabsen dulu ya. Takutnya ini ada yang penting yang tidak saya siap. Saya panggil dulu ya. Uni ada Uni? Iya, terima kasih. Ya ada ya. Ya. Kemudian lagi cepat cek temannya kanan kiri siapa yang tidak hadir hari ini? Lupa kenapa tidak hadir? Apa insiden? Oh insiden. Ajak keperluan keluarga. Terus siapa lagi yang itu yang tidak hadir? Kiran kenapa tidak hadir? Izin juga anak keperluan keluarga seperti itu. Terus siapa lagi? Zanuba kenapa Zanuba? Izin juga. Alhamdulillah ya. Walaupun tidak hadir karena sehat, alhamdulillah ya. Walaupun misalnya teman kalian yang sakit, semoga kita doakan bersama-sama semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Allah ya Rabbal alamin. Ya. Semangat dong. Ya, hari ini hari Selasa bertemu dengan Muris. Seperti biasa, kita ketemu lagi dengan pelajar Al-Quran hadis yang harus kita ajak menjadi manis. Ya. Jangan sampai belajar Al-Quran hadis satu-satu hari malas capek ada. Ya, harus semangat, harus tersenyum manis, jangan kayak orang sinis. Ya, siap. Sebelum kita berpindah kepada pembelajaran pada hari ini,
juga ibu akan menyampaikan materi pokok pada hari ini adalah tentang Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidup. Yang pertama, tujuan pembelajarannya adalah dengan menggunakan observasi, siswa mampu mencerminkan sikap mencintai Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidup. Yang kedua, dengan menggunakan penilaian diri, siswa mampu menerima kedudukan Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidup. Kemudian yang ketiga, dengan metode tanya jawab, siswa mampu menyebutkan isi kandungan surat-surat ataupun hadis yang berkaitan dengan pengertian hadis dan Al-Quran, yaitu terdapat dalam surat Asy-Syu'ara ayat 192 sampai 193. Yang kedua adalah dalam surat An-Najm ayat 3 sampai 4. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah dengan metode diskusi, siswa mampu memahami isi kandungan surat Asy-Syu'ara ayat 192 sampai 193 dan surat An-Najm ayat 3 sampai 4. Lalu dengan metode demonstrasi, siswa mampu mendemonstrasikan hafalan surat Asy-Syu'ara ayat 192 sampai 193 dan surat An-Najm ayat 3 sampai 4. Nah, itu diantaranya adalah tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini. Sebelum kita maju ke materi berikutnya, Ibu akan menyampaikan dulu di sini materi sebelum. Waktu minggu lalu kita bertemu, apa materi yang sudah kita pelajari? Masih ingat? Fenomena alam. Ya. Coba, fenomena alam yang terjadi pada saat ini terutama di daerah kita ya, di daerah Jawa Barat ya, itu terjadi di kawasan Cianjur ya. Ini merupakan fenomena alam yang sangat menyedihkan. Begitu banyak korban, rumah yang roboh ya, kemudian lagi begitu banyak, apalagi orang-orang yang celaka ya, bahkan meninggal dunia. Coba saya mau tanya, kira-kira apa yang sudah kalian lakukan untuk para korban di Cianjur? Mendoakan ya, bagus. Apalagi menyumbang dengan berpakong nih, uang atau tidak, baju-baju, apalagi makanan atau sembako. Alhamdulillah ya. Selain daripada doa ya, kita pun kalau kita punya rezeki yang lebih, maka bantulah saudara-saudara kita di Cianjur dengan barang-barang yang berguna yang dapat dimanfaatkan dan dapat dikonsumsi ya. Karena wilayah Cianjur habis ya, runtuh rumahnya, kemudian banyak yang meninggal, banyak juga yang sampai luka-luka ya. Pasti mereka sangat membutuhkan bantuan uluran tangan dari kita semua ya. Mudah-mudahan Allah menggantikan rezeki yang kita keluarkan dengan rezeki yang lebih banyak. Amin ya rabbal alamin. Oh, satu lagi, masih ingat tak? Surat apakah? Surat apakah yang merupakan surat yang berkaitan dengan fenomena alam yang sudah kita baca minggu lalu? Surat Al-Qari'ah. Dan satu lagi surat apa? Al-Zalzalah. Ya. Kedua surat itu berkaitan dengan fenomena alam, ya, yaitu tentang kehancuran dunia, ya, itu hari kiamat. Untuk hari ini, gua akan sampaikan media pembelajaran tentang Al-Quran dan hadis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kemudian secara istilah yang menjadi dan diriwayatkan kepada kita khawatir dan kemudian dari pengakuan tersebut dapat memahami bahwa terdapat Al-Quran yang kedua, Al-Quran merupakan hal luar biasa yang menunjukkan yang ketiga, Al-Quran merupakan khawatir membacanya merupakan kerja ketika ada dan sesuatu dilakukan bukan secara ampun dan secara yang kedua, nama-nama Al-Quran yang adalah yang Allah. Hal ini adalah Allah yang dua. Selain kita Allah, juga nama lain dari Al-Quran yaitu Al-Furqan. Kita lihat dalam Al-Quran Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi nazzala al-Furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamina nadhira. Ya Allah yang telah menurunkan Al-Quran kepada hamba-Nya agar yang menjadi pemberi dan pemberi hukum. Dan mengatakan ya, ini adalah nama lain dari Al-Quran. Ya, yang ada beberapa nama Al-Quran yang lain, namun tidak dikatakan. Kemudian fungsi Al-Quran. Yang pertama, Al-Quran dalam Islam. Dan juga fungsi Al-Quran dalam umum sebagai sumber ajaran atau Islam yang utama. Kemudian sebagai konfirmasi dan konfirmasi terhadap hal-hal yang tidak dikonfirmasi oleh Tuhan. Kemudian menyinggung manusia kepada yang lurus tentang berbagai hal. Kemudian sebagai pengontrol dan pengoreksi terhadap ajaran-ajaran agama yaitu Injil, Zabur dan Taurat. Ya, tentang fungsi Al-Quran dalam
yang artinya adalah dan kami telah menurunkan kepadamu Al-Quran dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sesungguhnya, yaitu kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya, dan sebagai hakim terhadap kitab-kitab yang sebelumnya. Maka setelah mereka menurut apa-apa yang Allah turunkan, dan janganlah kamu bahwa namun juga selanjutnya bagi kehidupan manusia bagi kehidupan manusia fungsi Al-Quran bagi kehidupan nama sendiri. Setiap nama Al-Quran memiliki arti yang menunjukkan fungsi dari Al-Quran tersebut. Maksudnya Al-Huda yaitu petunjuk, Al-Furqan berbeda, dan akhir. Nah, setelah kita tadi belajar Al-Quran, sekarang kita masuk ke belajar apa itu hadis secara bahasa. Pengertian hadis secara bahasa adalah tidak lama terdapat pembicaraan dan kemudian menurut para ulama hadis merupakan sinonim dari sunnah, yaitu setiap sesuatu yang ditujukan atau ditujukan kepada diri Rasulullah SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, dan segala percakapan, sifat atau perbedaan baik buruk atau tidak dan dalam pengertian hadis secara bahasa dan juga hadis masyarakat kalian hormati dan mengambilkan. Anak-anak semuanya, hadis ini ya, di dalamnya terdapat bersama dan perkataan, dan dua perbuatan, kemudian menjalankan dan juga sifat hikmah. Kita akan bahas satu persatu. Pertama adalah perkataan. Yang dimaksudkan perkataan adalah segala perkataan yang pernah diucapkan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berbeda, seperti tidak menikah, akhlak, akidah, dan juga hadis tersebut. Dan adalah perkataan. Kemudian perbuatan adalah penjelasan praktis Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap peraturan-peraturan syarat yang belum jelas hadis pelaksanaannya. Hanya saat dalam melaksanakan haji, cara berbicara, dan lain-lain. Perbuatan Nabi yang merupakan jalan tersebut haruslah diikuti dan dilakukan dengan sebuah Alhamdulillah ya, tadi sudah menyampaikan tentang bahan ajar yang akan dan sudah kalian lihat ya di layar tadi, walaupun dengan keterbatasan, mudah-mudahan kalian nanti bisa buka kembali ya linknya ya, nanti tuliskan di kelas ya. Jadi kesimpulannya, apa yang tadi sudah disampaikan adalah tentang pengertian Al-Quran dan hadis. Lalu nama-nama lain daripada Al-Quran dan hadis. Kemudian lagi yaitu tentang fungsi Al-Quran dan hadis. Ya, sekarang silakan siapa yang dapat menjawab apa perbedaan Al-Quran dan hadis? Silakan. Kalau Al-Quran itu kalam Allah. Kalau hadis semua perkataan, perbuatan, ya semuanya ya, perkataan, perbuatan dan ketetapan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, terima kasih. Lalu berikutnya, sebutkan nama-nama lain daripada Al-Quran yang kalian ketahui.
sudah membuat dan menyiapkan berbagai media buat kalian ya. Nah, di sini itu ada hadis dan juga ada ayat-ayat Al-Quran ya, yang kalian bisa kreasikan menjadi lebih indah supaya tidak ngantuk. Jadi kalau dengan warna biasanya lebih kinclong karena kita lihat warna-warna yang berbeda ya. Siap tuh, silakan. Ini ada berapa? Siapa lagi ya? Ke depan sini. Ini. Ada berapa? 4 ya? Nih. Ini kelompok? Warna juga sama. Silakan. Mulai. Boleh seninya bermacam-macam, mau diarsir boleh, mau diwarnai langsung juga boleh. Apa? Ya, boleh, silakan silakan. Oh iya, alhamdulillah ya sudah bagus warnanya. Ini kalian temannya. Ya, sudah habis beres ya, silakan. Terima kasih. Ini yang perpaduan warnanya, kan? Boleh, warna hijau ya. Tangan ya. Alhamdulillah, terima kasih. Sekali lagi, apa yang sudah kalian kerjakan itu adalah merupakan bagian dari ayat-ayat ataupun hadis, potongan ayat ataupun hadis ya. Mudah-mudahan dengan apa yang kita kerjakan pada hari ini menjadi tambahan amal ibadah untuk kita semua. Amin. Allah ya Rabbal alamin.